뭘 보내? 왜? 내가 웃어? 아, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mengulas film Korea berjudul Miss Baek yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi. Di sini kita akan melihat bahwa negara maju sekalipun, potret kehidupan penganiayaan dan penyalahgunaan hak asuh anak masih saja terjadi hingga saat ini. Miss Baek sendiri adalah seorang wanita mantan narapidana yang pernah mengalami kekerasan dari sang ibu semasa kecilnya. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang detektif bernama Jang Seok, kita panggil Ujang aja, yang sedang menangani kasus bunuh diri seorang wanita tua yang mana mayatnya ditemukan setelah 1 bulan kematiannya, yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Miss Baek. Scene berpindah pada seorang wanita mantan narapidana bernama Miss Baek yang sedang mencuci mobil. Semenjak berpisah dari ibunya, dia harus bekerja serabutan seperti mencuci mobil dan tukang pijat untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari. Tak lama kemudian, si detektif menghampirinya dan memberitahukan kabar kematian ibunya yang kita lihat di awal scene tadi. Mendengar kabar tersebut, Miss Baek terlihat biasa-biasa saja, bahkan cuek saat melihat mayat ibunya. Karena ia masih dendam pada ibunya yang selalu memukulinya saat ia masih kecil. Lalu kenapa si Ujang bisa begitu peduli pada Miss Baek? Ya, karena mereka adalah sepasang kekasih. Dan lagi Ujang udah mengetahui kisah hidup Miss Baek sejak ia masih kecil dan hidup di panti asuhan. Singkat cerita, Ujang mengajak Baek menikah, namun Baek menolaknya. Hal itu membuat pertengkaran di antara mereka. Dia meminta Ujang mencari wanita lain. Dia berpikir bahwa seorang polisi tak pantas menikahi seorang napi. Dia tak pantas menjadi seorang istri. Dia merasa bahwa semua yang dilakukan Ujang untuknya bukan karena cinta, melainkan kasihan. Untuk menenangkan diri, Miss Baek pun meninggalkan rumah. Saat keluar rumah, tak sengaja ia melihat seorang gadis kecil bernama Kim Ji-eun yang sedang duduk sendirian dalam keadaan memprihatinkan. Awalnya dia tak peduli, namun ia kembali teringat masa kecilnya dan menghampiri anak tersebut. Dia memberikan jaket dan mengajaknya makan. Terlihat anak itu sangat kelaparan. Ketika Ji-eun menjatuhkan air minum, secara refleks dia melindungi kepalanya dan ketakutan. Baek lalu bertanya penyebab luka lebam di tubuh Ji-eun, namun Ji-eun hanya diam saja. Tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Mi Kyung menghampiri mereka. Wanita itu adalah pacar dari ayah Ji-eun. Ketika wanita itu akan membawa Ji-eun, Miss Baek kaget karena Ji-eun menggenggam jari tangannya seakan-akan ia memberikan isyarat untuk tidak melepaskannya pergi. Namun Baek tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan wanita tersebut membawa Ji-eun pergi. Malam itu Baek gak bisa tidur karena terus memikirkan keadaan Ji-eun. Keesokan harinya, Mi Kyung dan Baek bertemu kembali di tempat kerja Baek. Mi Kyung menceritakan tentang hubungan dengan Ji-eun, yang mana Ji-eun adalah anak dari pacarnya bersama mantan istrinya. Singkat cerita, Mi Kyung sudah kembali ke rumahnya. Dia memberitahukan pada ayah Ji-eun yang seorang pecandu game online. Jadi ingat sama Puput Q dulu, bahwa pemerintah telah memotong uang tunjangan anaknya. Namun ayah Ji-eun tak menghiraukannya. Dia pun melampiaskan kemarahannya pada Ji-eun tanpa rasa iba sedikit pun. Bahkan ayahnya juga tak peduli dan hanya sibuk dengan game online-nya.
selama ini mereka mengurung Ji-eun di kamar mandi dan membiarkannya tidur di luar rumah atau di balkon. Scene berpindah ke Ujang yang sedang melakukan interogasi pada salah satu saksi kematian Ibu Baek. Dia mengatakan bahwa Ibu Baek sangat menyesal telah menghancurkan masa depan putrinya. Dia mengalami depresi berat setelah kehilangan suaminya dan mulai kecanduan alkohol. Saat dalam keadaan mabuk, dia selalu memukuli Baek yang saat itu masih berumur 5 tahun. Singkat cerita, setelah mengurus kematian ibunya, Baek kembali menemukan Ji-eun dengan kondisi yang semakin parah. Baek yang pernah berada di posisi Ji-eun langsung menghampiri Ji-eun dengan wajah sedih bercampur marah. Dia lalu membawa Ji-eun ke toko pakaian, membelikannya pakaian dan makanan. Dari sinilah Ji-eun berani menceritakan keadaannya pada Baek. Dia berkata kalau orang tuanya jarang memberinya makan. Mereka selalu memukulinya setiap hari. Setelah itu Baek mengantarkannya ke kantor polisi untuk melaporkan ayah dan pacarnya itu. Namun Ji-eun menolak dan berkata kalau dulu dia sudah pernah melakukannya. Dia mendatangi kantor polisi dan melapor, tapi polisi malah mengantarnya pulang yang membuat orang tuanya kembali menyiksanya. Dan dari situlah pertama kalinya ia melihat Miss Baek. Baek membawanya ke taman bermain. Seharian dia menemani Ji-eun bermain. Saat pulang ke rumah, betapa kagetnya Baek melihat ayah Ji-eun yang tiba-tiba saja menendangnya. Dia pun segera menolong Ji-eun, namun Mi-kyung mengusirnya dan berkata untuk tidak ikut campur. Tapi jika dia ingin membawa Ji-eun, dia harus membayar 100 juta. Karena tak punya uang sebanyak itu, masalah mereka pun terpaksa diselesaikan di kantor polisi. Melihat kondisi Ji-eun, polisi menanyakan tentang luka lebam yang ada di tubuhnya. Ji-eun yang ketakutan hanya bisa menjawab kalau luka itu disebabkan karena ia terjatuh. Walaupun Baek sudah mengatakan bahwa dirinya adalah saksi, tetap saja polisi tak langsung mempercayainya. Karena Mi-kyung berperilaku sangat manis dan lembut di hadapan polisi. Polisi juga tak bisa mengambil tindakan tanpa ada bukti nyata penganiayaan. Lah, luka di tubuh Ji-eun kan bukti nyata, tinggal di visum aja. Lanjut, ditambah lagi, polisi mengetahui kalau Baek memiliki catatan kriminal. Dia adalah mantan napi atas kasus penyerangan, di mana waktu itu Baek hampir membunuh seseorang, dan hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi dirinya. Walaupun sebenarnya polisi mendapatkan bukti Baek tidak bersalah, tapi karena korbannya adalah orang terpandang dan berduit, dengan terpaksa Baeklah yang harus menjalani hukuman yang tak seharusnya ia terima sebagai korban. Di saat itu juga Ujang datang membebaskannya. Dia berjanji akan melaporkan orang tua Ji-eun ke perlindungan anak. Dan Ji-eun terpaksa kembali bersama orang tuanya. Masa iya sih polisi percaya luka sebanyak itu karena jatuh? Udahlah. Lanjut, Ujang memberitahu Baek bahwa pihak perlindungan anak berjanji akan mengunjungi Ji-eun secara teratur. Baek yang sudah menyelamatkan Ji-eun memutuskan untuk pergi dari kota itu agar dirinya tak terlibat lagi. Sementara Ji-eun yang sudah berada di rumah ternyata diikat dan dibiarkan tidur di balkon sejak kejadian itu tanpa makan dan juga minum. Mi-kyung mengingatkan ayah Ji-eun agar tidak memukuli Ji-eun karena petugas perlindungan anak akan datang melihat keadaan Ji-eun. Akan sangat berbahaya jika terdapat memar baru di tubuh Ji-eun. Ji-eun yang keausan berusaha melepaskan ikatannya untuk mendapatkan setetes air. Namun tiba-tiba ayahnya datang mematikan keran air tersebut dan mulai menyiksa anaknya. 마시면 살잖아. 하는 게 아니라고 했잖아. 근데 네가 달라가지고. Saat dia akan membunuh Ji-eun, tiba-tiba terdengar suara bel, yang ternyata itu adalah Baek. Ayahnya yang ketakutan karena dia mengira itu adalah petugas, langsung memasukkan anaknya ke kamar mandi.
Baek yang tak mendapatkan jawaban dari dalam rumah pun meninggalkan tempat itu. Ji-eun yang melihat kepergian Baek dengan membawa koper berusaha untuk keluar dari tempat itu lewat jendela. Karena kalau dia berteriak, ayahnya pasti akan mendengarnya ya. Di sepanjang jalan, Baek masih saja merasa tidak tenang. Dia terus saja memikirkan keadaan Ji-eun dan tak menghiraukan Ujang. Sementara Ji-eun yang terus-menerus menangis sambil memanggil-manggil nama Baek berhasil keluar dari jendela kamar mandinya dan bergantungan di kabel. Di tempat lain, pikiran Baek yang semakin kacau tiba-tiba berteriak pada Ujang agar menghentikan mobilnya. Dia segera berlari pulang menuju ke tempat Ji-eun. Dan benar saja, terlihat Ji-eun yang sedang menantinya. Baek pun menangis sambil berlari ke arah Ji-eun dan memeluknya. Melihat kondisi Ji-eun yang semakin parah, Baek langsung membawanya ke rumah sakit. Merasa tak aman di rumah sakit, Ji-eun mengajak Baek untuk segera pergi dari rumah sakit. Baek meminta maaf pada Ji-eun karena hampir meninggalkannya. Mereka pun saling berpelukan. Scene berpindah ke Ujang yang sedang mencari keberadaan Baek di rumah Ji-eun. Saat masuk ke rumah Ji-eun, dia mendapatkan bukti lain atas penganiayaan Ji-eun. Sementara ayah Ji-eun yang panik karena Ji-eun melarikan diri menghubungi pacarnya untuk memberitahu tentang pelarian Ji-eun. Dari CCTV toko dekat rumah Ji-eun, Ujang melihat Baek membawa kabur Ji-eun. Kembali ke Baek dan Ji-eun yang sudah berada di penginapan. Di depan kamar mandi, terlihat Ji-eun sangat ketakutan dan tak berani melanjutkan langkahnya karena ia masih trauma. Baek yang mengerti dengan trauma yang dialami Ji-eun memperlihatkan bekas lukanya saat ia masih kecil, di mana Baek selalu mendapat siksaan yang sama dari ibu kandungnya. Melihat itu, Ji-eun pun memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya dan mengusap bekas luka Baek dan mereka berjanji akan saling melindungi. Ujang yang mulai kelelahan dan putus asa tiba-tiba mendapat telepon dari Baek. Baek berkata bahwa dia akan merawat dan membesarkan Ji-eun. Dia juga menceritakan bahwa 8 tahun yang lalu di kotak surat miliknya, ia menemukan sebuah amplop yang berisikan buku rekening tabungan dari ibunya. Namun ia membukanya saat kotaknya sudah berkarat. Dia juga mengatakan bahwa ibunya sering mengunjunginya walau harus melewati jalan yang sempit dan kotor. Namun tak pernah ia temui karena rasa dendam pada ibunya. Karena saat ibunya mabuk, ia selalu lepas kendali dan selalu menghajar Baek kecil, bahkan pernah hampir membunuhnya. Ujang lalu menceritakan padanya bahwa saat ibunya membuat Baek terluka parah, ia sangat terpukul dan berlari ke rumah sakit tanpa alas kaki. Ia juga mendatangi kantor polisi dan meminta Ujang menangkapnya agar ia tak menyakiti anaknya lagi. 왜? 질문해. 저 좀 잡아봐주세요. 부탁해요, 제발. 제발 나 좀 잡아가지고. Karena polisi tak menangkapnya, si ibu terpaksa meninggalkan Baek di taman bermain dan berkata pada Baek agar menjauhinya. Demi keamanan dan juga kasih sayangnya, dia terpaksa membiarkan Baek tinggal di panti asuhan agar ia tak memukulinya lagi saat sedang mabuk. Mengetahui kebenaran itu, Baek hanya bisa menangis. Dia benar-benar menyesal dan merasa bersalah karena telah mengabaikan ibunya selama sisa hidupnya. Scene berpindah ke ayah Ji-eun dan pacarnya, di mana mereka berencana melaporkan Baek ke polisi atas tuduhan penculikan anak, agar mereka berdua terbebas dari jeratan hukum penganiayaan anak. Baek pun ditetapkan sebagai buronan. 유괴당했다고. Ujang yang mengetahuinya langsung menjemput Baek dan menyembunyikannya di rumah kakaknya. Setelah itu, ia meneruskan mencari bukti kuat untuk membebaskan Baek dari tuduhan tersebut. Sementara pihak kepolisian lainnya terus melakukan penyelidikan.
Akhirnya Ujang berhasil menemukan bukti kuat, yaitu rekaman CCTV yang berasal dari mobil warga setempat, di mana terlihat bahwa sebenarnya Ji-eun tidak diculik melainkan kabur dari rumahnya. Dengan bukti itu sudah cukup untuk membebaskan Miss Baek. Ujang pun segera menangkap ayah Ji-eun yang mencoba kabur. Sementara Mi Kyung yang tahu bahwa pacarnya telah ditangkap berniat mencari Ji-eun dan akan membunuhnya agar tidak ada bukti yang akan mengarah ke dirinya. Kembali ke Ji-eun yang sedang demam. Ketika Baek ke apotik untuk membeli obat, Ji-eun juga keluar dari restoran untuk mencari Baek. Tak disangka Ji-eun malah bertemu Mi Kyung. Tanpa pikir panjang lagi, Mi Kyung langsung menyeret Ji-eun. Kakak Ujang yang kaget melihat Ji-eun tak berada di kamarnya langsung menghubungi Ujang. Baek yang mendapat kabar dari Ujang bahwa Ji-eun menghilang langsung berlari ke arah pulang. Ketika Mi Kyung akan membunuh Ji-eun, tiba-tiba Baek muncul dan menghajarnya. Baek segera mengamankan Ji-eun di dalam mobil dan kembali menghajar Mi Kyung. Baek yang begitu marah pada Mi Kyung berencana membunuhnya. Untung saja Ujang datang tiba tepat pada waktunya. Sebelum polisi tiba di TKP, Ujang meminta Baek pergi bersama Ji-eun menggunakan mobilnya. 엄마 해라. 한 며칠이라도. 해라 빨리. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Terlihat Ji-eun hidup bersama Ujang dan kakaknya. Dia sangat bahagia karena akhirnya bisa kembali bersekolah. Dan di akhir cerita terlihat Miss Baek datang menjemput Ji-eun di sekolah. 아줌마 아니에요. Dan tamat. BTW, kenapa Ji-eun gak tinggal bersama Miss Baek? Ya, alasannya karena Miss Baek adalah seorang mantan napi, jadi dia tak mendapatkan izin untuk mengasuh anak. Itu sebabnya hak asuh diberikan pada Ujang dan kakaknya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.